Sesi 4 atas nama Ibu Siti Rohana. Ya. Baik, Bu Siti Rohana. Iya. Selamat siang, Ibu. Siang. Mohon izin, Bu Direktur, saya menghadap kepada Ibu terkait dengan hasil seleksi calon manajer operasional dan niaga. Nah, terkait dengan hal tersebut, Ibu, dengan seleksi pemilihan manajer operasional dan niaga, bagaimana pendapat Ibu? Kandidat manakah yang Ibu pilih? Ya, kalau dari kandidat yang ditawarkan ke kita ada 3 pelamar ya. Iya. Nah, kandidat A, B, dan C. Kalau kita lihat dari profil individual yang telah disusun oleh divisi HRD, ini kandidat, kalau kita lihat dari aspek kompetensi dan potensi, kalau dari kemampuan intelektual, ini terlihat bahwa A mempunyai kemampuan intelektual yang sangat tinggi, ya. Iya. Karena dia juga dari background pendidikan maupun sertifikat yang dipilih, sertifikat yang dimiliki sangat menunjang untuk tugas-tugas operasional. Kemudian kalau dibandingkan kandidat B, ini kemampuan intelektualnya itu kan di bawah dari A. Betul. Dan untuk kandidat D memang sama dengan kandidat A. Cuman kita lihat juga di aspek yang lain ya. Kalau dilihat dari kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, kandidat A ini mungkin kemampuannya tidak tinggi karena dia punya kelemahan di dalam pemahaman komunikasi atau bekerja sama dengan yang lain. Okay. Kalau kandidat B itu mungkin karena dari usia yang sudah matang sehingga kemampuan komunikasinya maupun organisasi itu mungkin sudah matang. Sedangkan kandidat C, kalau kita dilihat di sini memang karena masih muda, cuman kurang memberikan detail terhadap tugas kepada bawahan. Dia tidak memberikan detail tugas-tugasnya apa. Jadi lebih kepada dia dinamis ya. Nah, kemudian kalau dari ini yang saya juga ini penting juga terkait dari optimalisasi kinerja perusahaan terkait dengan kemampuan mengolah tugas. Kalau lihat di sini dari kandidat A ini inovasinya dia cukup tinggi, termasuk dari orientasi strategisnya ini juga tinggi, sehingga emosinya juga tinggi, sehingga dia di dalam bekerja itu atau dipakai sebagai untuk mengambil keputusan pekerjaan itu dia sangat mampu dibandingkan dengan kandidat B atau kandidat C. Jadi kalau saya lihat di sini dari psikometri yang ada, saya akan memilih kandidat A. Dasar pertimbangannya apa, Bu? Nah, yang saya sampaikan tadi ya Bu, ini yang sampaikan tadi bahwa kandidat A ini mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, walaupun dia lemah di dalam pemahaman komunikasi, tapi dalam mengelola tugas dia cukup tinggi. Kemudian juga orangnya inovatif. Iya. Inovatif kalau saya lihat di sini karena dia suka tantangan dan penguasaan teknisnya juga baik. Kemudian adaptif terhadap tuntutan-tuntutan dari perusahaan. Baik, Bu. Kemudian, Bu, berdasarkan hasil laporan yang kami sampaikan kemarin kan dari 3 kandidat ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, dari kelemahan yang dimiliki oleh kandidat A, bagaimana upaya-upaya Ibu untuk meningkatkan strategi apa yang digunakan untuk mengoptimalkan kelemahan yang dimiliki oleh kandidat A sehingga menjadi bentuk kelebihan dari kandidat tersebut? Iya, kandidat A ini sangat menyukai tantangan. Dia memang lemah di dalam pemahaman komunikasi maupun terhadap orang lain, mungkin rasa percayanya kurang. Yeah. Tapi karena dia mempunyai suka terhadap tantangan dan penguasaan teknisnya yang baik, tentunya ini yang didorong untuk dikembangkan oleh kandidat A itu adalah capacity buildingnya untuk cara komunikasi yang baik atau bekerja di dalam teamwork.
capacity building ya Bu ya? Iya, capacity building terutama di dalam berkomunikasi, menyampaikan ide-idenya agar bisa dipahami oleh bawahannya, karena di sini kan dia sebagai manajer. Dia bisa menjelaskan secara teknis apa-apa yang dimaui atau yang ditugaskan kepada bawahannya. Selain Termasuk capacity komunikasi building. juga termasuk kepada atasannya ketika dia menyampaikan program atau tugas-tugas yang harus dia handle. Selain capacity building apa lagi Bu? Lebih kepada ini ya, kemampuan untuk kemampuan sosial ya. Karena mungkin kalau saya lihat di sini dengan kepercayaan dirinya yang sangat tinggi, ini kan kandidat ini kan kepercayaan dirinya juga tinggi, dengan kemampuannya, dengan intelektualnya, sehingga agar dia juga bisa memberi kepercayaan kepada bawahan dengan tugas-tugas yang dia delegasikan jelas, sehingga bawahannya itu memahami. Jadi hubungan kepada lingkungannya, kepada perusahaan juga terjalin dengan baik. Jadi ada 2 hal ini Bu, apakah ada lagi Bu? Mungkin itu ya, lebih Baik, Bu pada Direktur. capacity building maupun terkait hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya. Oh iya, siap Bu. Kemudian Bu Direktur, salah satu kandidat yang ada ini kan dari internal perusahaan, yaitu kandidat C ya Bu ya. Kandidat C adalah salah satu kandidat yang berasal dari internal perusahaan yang sudah memahami betul kondisi internal perusahaan kita dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki kandidat C. Kenapa Ibu tidak memilih kandidat internal ini, Bu? Alasan Ibu tidak memilih kandidat ini kenapa, Bu? Saya tidak memilih C karena kalau saya melihat walaupun dia pengalaman, tapi terkait dengan eksekusi dalam mengelola tugas di sini terlihat rendah. Kalau dari grafik psikometri, eksekusi terkait dengan pengelolaan tugas dia rendah, walaupun dia berpengalaman di sini ya. Dibandingkan misalkan dengan kandidat A. Kandidat A kalau terkait dengan eksekusi dalam pengelolaan tugas dia kan sedang, tapi di C ini kan rendah. Terus apa lagi Bu alasannya kenapa Bu Direktur tidak memilih kandidat C? Kandidat C ini cenderung pribadi yang berani, cepat mengambil keputusan taktis, tapi terlalu berisiko tinggi. Terlalu berisiko tinggi itu gimana Bu Direktur? Artinya dia dalam mengambil keputusan itu mungkin pertimbangannya masih kurang matang tanpa didukung data-data, karena dia karena dia merasa dia sudah berpengalaman, jadi menyampaikan data-data yang ada, kemudian dari resiko-resiko yang harus dipertimbangkan, dia pertimbangannya kurang matang. Yeah. Baik Bu, ada lagi Bu? Sudah, itu mungkin yang perlu disampaikan. Kemudian Ibu, perlu saya sampaikan juga informasi penting ya Bu ya, terkait dengan permasalahan SDM yang dihadapi pada perusahaan kita, menyangkut kinerja karyawan yang kurang optimal dan tingginya turnover atau tingkat keluar masuk karyawan yang pada perusahaan kita ini Bu. Nah, dari pengamatan kami selaku bagian SDM, beberapa mungkin terjadi karena penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi, serta lemahnya penguasaan teknis pegawai terkait dengan energi terbarukan. Nah, menurut Ibu Direktur, bagaimana ya Bu, strategi apa yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini? Jadi dengan adanya permasalahan pada perusahaan kita ini Bu,
dari mulai tingginya turnover karyawan, kemudian kinerjanya yang kurang optimal, dan penguasaan teknis terhadap energi terbarukan itu yang masih lemah. Itu strategi apa yang Ibu Direktur ambil gitu untuk mengatasi permasalahan ini? Ini terutama mungkin dimulai dari divisi HRD ya, ketika merekrut karyawan di awal itu, ketika perekrutan itu harus persyaratan-persyaratan atau komitmen terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Dan memang rekrutmen itu adalah pada SDM yang memang profesional, yang memang dibutuhkan sesuai dengan tugas yang ada. Kita jangan lagi merekrut karyawan berdasarkan kata PLC atau informasi dari orang dalam ya. Apalagi perusahaan kita juga, saya juga punya komitmen untuk mewadahi warga lokal. Apa itu, Bu? Warga lokal di sekitar perusahaan ini yang kita karyakan. Walaupun artinya kita juga lihat latar belakangnya juga. Cuman mungkin karena warga lokal itu akan menjadi prioritas kita ketika itu disaingkan dengan warga yang lain ya. Iya. Ya. Ini bentuk konkret dari mewadahi warga lokal ini seperti apa, Bu? Artinya ketika kita kebutuhan karyawan kita itu dipenuhi oleh warga lokal, ya kita ambil warga lokal. Nah ini proses berarti cuman tetap dengan persyaratan ataupun yang telah ditentukan. Kalau misalkan persyaratannya memang misalkan dengan pekerjaan yang dibawa atau apapun ya, persyaratannya itu warga lokal itu memenuhi, dan ketika disandingkan dengan warga yang lain, itu tentunya akan yang menjadi prioritas adalah warga lokal. Saya lihat juga di sini dari pelamar yang ada, baik kandidat A, B, dan C, itu kan sama, ingin kembali ke daerah asal. Nah itu saya sukanya seperti itu. Ketika kandidat, iya, dia kalau memang ingin bekerja untuk membangun di daerahnya. Nah kemudian strateginya apa saja, Bu? Tadi kan Ibu bilang perekrutan ya. Kemudian perekrutan itu dengan mewadahi warga lokal. Kemudian ada lagi nggak, Bu, strategi lain? Karena kan ini menyangkut dari permasalahan kinerja karyawan ini kan sangat ini ya, Bu ya, krusial ya, Bu ya. Nah itu apa, Bu, strategi lain yang bisa dilakukan? Karena kalau perekrutan itu kan kita harus merekrut lagi dari awal. Sementara kita sudah memiliki karyawan yang banyak. Nah, itu ketika kita kebutuhan karyawan harus merekrut itu tadi. Okay. Nah, tapi ketika kita sudah ada karyawan, tentunya ini harus dikembangkan potensi-potensi di karyawan. Nah, ini adalah tugas dari divisi HRD untuk mengembangkan potensi-potensi dari karyawan. Yaitu mengembangkan potensi ya, Bu ya. Mengembangkan potensi dari karyawan, dan juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pedoman disusun dengan jelas, struktur organisasi disusun dengan jelas, jenjang karir disusun dengan jelas, atau gajinya juga sudah ada disusun dengan jelas, sehingga tidak ada ketimpangan atau cemburuan sosial di masing-masing karyawan, dan karyawan itu juga merasa memiliki untuk perusahaan ini. Baik Ibu, kemudian Ibu saat ini itu saya kan pernah mengikuti beberapa kali ini ya, Bu ya, training gitu. Nah training yang terakhir saya ikuti itu beberapa perusahaan lain itu sudah menggunakan dan menerapkan manajemen talenta atau talent mapping gitu, sehingga kinerja dan profesionalitas karyawannya itu meningkat, Bu, dengan penerapan talent mapping tersebut. Apakah Ibu mengetahui mengenai talent mapping ini? Saya setuju dengan adanya talent map itu ya. Iya. Karena ini kan juga membuka wawasan dan mengembangkan potensi diri dari masing-masing karyawan. Nah, harusnya memang perusahaan itu juga memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan mau, atau memberi kesempatan ketika ingin mengembangkan potensinya. Seperti
seperti itu. Nah itu bentuknya apa? Bentuknya langkah-langkahnya seperti apa? Ya bisa saja mungkin di divisi HRD mendatangkan narasumber atau mendatangkan instruktur ya dalam pengembangan talent dari karyawan untuk memberi apa ya, workshop atau seminar atau apapun itu, sehingga karyawan-karyawan ini juga ini ya merasa bahwa perusahaan itu juga memperhatikan pengembangan potensi dari dirinya, karena kan juga memberi kesempatan, perusahaan memberi kesempatan untuk mengembangkan diri, dan itu tentunya akan ditangkap baik oleh karyawan. Berarti untuk prosesnya itu diadakan workshop dan seminar ya Bu ya? Ya bisa seperti Itu. Selain itu Bu, proses manajemen talent yang lain gimana Bu? Talent mapping ini? Bisa seperti seperti ada ya mungkin pihak ketiga atau EO itu yang melaksanakan program pengembangan diri ya, seperti itu, membuka kelas atau apa. Nah ini monggo, dan tentunya perusahaan itu juga bisa membiayai ketika ada karyawan yang berminat untuk mengembangkan dirinya, dan juga perusahaan ini juga menghargai adanya prestasi-prestasi dari karyawan, diberi reward. Kalaupun melakukan tindakan yang melanggar juga harus ada punish yang jelas. Ada lagi Bu? Sudah? Oh iya. Apalagi? Siap Bu Direktur. Ya, Baik. Terima kasih Bu untuk kesempatannya pada sore hari ini. Saya Ariel Frinska mohon pamit. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.